Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitra Yasin. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan pembelajaran. Pasti teman-teman sudah tahu dong apa itu pendekatan pembelajaran. Tetapi ada juga yang belum tahu apa itu pendekatan pembelajaran. Yaitu pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran yaitu menurut Khatib Tata sebagaimana dikutip oleh Ramayulis mendefinisikan bahwa pendekatan adalah cara pemrosesan subjek atas objek untuk mencapai tujuan. Pendekatan juga bisa berarti cara pandang terhadap sebuah objek persoalan, di mana cara pandang itu adalah cara pandang dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya yang itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan meletari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selain itu, pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya, memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Dilihat dari pendekatan pembelajaran, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Oh iya, ada juga macam-macam pendekatan pembelajaran. Ada yang tahu apa saja macam-macam pendekatan? Pasti teman-teman sudah tahu ya. Oke, baik, langsung saja. Macam-macam pendekatan pembelajaran yang memiliki karakteristik masing-masing sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Jadi, pendekatan kontekstual adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Guru akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini menuntut siswa untuk berpikir kritis sehingga dapat mengembangkan potensi individu. Hasil belajar melalui pendekatan kontekstual diharapkan dapat lebih bermakna bagi siswa. Nah, yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Jadi, pendekatan ini menekankan mengembangkan diri siswa melalui proses berpikir kritis. Jadi, guru tidak akan mengajarkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan suatu persoalan atau mengatakan benar atau salahnya suatu jawaban. Guru cenderung mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan dan kritis dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Jadi, pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Guru akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Kemudian diikuti penerapan atau contoh-contohnya. Yang keempat, pendekatan induktif. Jadi, ini adalah kebalikan dari pendekatan deduktif. Pembelajaran bermula dengan penyajian keadaan khusus yang kemudian digeneralisasikan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang ditemukan.
Filsuf Inggris Francis Bacon menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan dari fakta konkret sebanyak mungkin. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah problem solving. Jadi, siswa didorong menggunakan pengetahuan secara keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Pembelajaran dengan problem solving ini bertujuan agar siswa dapat menggunakan pemikiran seluas-luasnya. Jadi dalam berpikir rasional, siswa dituntut menggunakan logika, menentukan sebab akibat, menganalisa, memprediksi, dan menarik kesimpulan. Yang keenam, pendekatan proses. Dalam pendekatan proses, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Dalam pendekatan ini, siswa harus bisa mengilustrasikan atau melakukan percobaan, kemudian berhipotesis. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir dan psikomotor peserta didik. Yang ketujuh, pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yakni yang pertama mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Jadi, itu saja penjelasan dari saya mengenai pendekatan pembelajaran dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Jika kata-kata saya yang salah atau penjelasannya masih kurang, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.